Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mandutri Kurniawan dengan NIM 24051204043, kelas TI 2024B. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek mandiri saya, yaitu web portofolio. Saya membuat ini menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan juga framework Tailwind. Oke, untuk struktur dari web saya yaitu ada halaman home atau index, sini saya menamainya. Kemudian ada halaman about, yang ketiga ada halaman resume, sama yang terakhir ada halaman portofolio. Untuk yang pertama, kita akan membahas seputar halaman home atau index dulu. Sini saya menggunakan Tailwind Config untuk mengkonfigurasikan tema, yaitu dengan warna-warna pokok itu yellow, warna kuning dengan kode sebagai berikut, dan juga soft gray dengan kode warna sebagai berikut, juga dark background sebagai berikut. Kemudian untuk font utama yang saya pilih adalah Poppins. Kemudian jika tidak bisa mengakses Poppins, maka akan menggunakan sans serif. Setelah itu, ini ada navlink, yaitu induk dari navbar tadi. Kemudian ada navlink after. Leveling after di sini yang sebentar yang seperti ini dinamakan Nafling. Oke, sini ada Nafling after yaitu background color. Sini membuat ini garis bawah. Ini garis bawah di sini, kemudian Nafling hover after aktif. Nav after ya itu yang memicu garis bawah seperti ini, teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke section title ini posisinya relatif dengan display inline block. Section title after ya ini sama seperti yang nothing after ini. Contohnya juga seperti ini. Nah, ini ada garis bawah berwarna kuning di sini. Setelah itu kita ke profil image dengan border sebesar 8 pixel dengan warna solid yaitu garisnya terhubung dan warnanya kuning. Seperti ini. Oke, dilanjutkan dengan cut hover ya. Dengan transisinya sekitar 0,3 detik dan cut hover hover dengan transform translate Y min 5 pixel box shadow-nya sebesar 10 pixel 20 pixel dengan RGBA hitam. Contohnya seperti ini. Ini teman-teman. Nah, di sini kan ada bayangan hitam. Nah, itu tadi. Ini juga oke. Setelah itu ada navbar fix yaitu yang membuat posisi navbar itu tetap dengan topnya 0, left 0 dengan width 100%. Sepertinya top dengan left ini tidak berpengaruh karena width-nya itu sudah 100% lebarnya. Dengan set index 1000, background color-nya putih ya, teman-teman. Di sini putih. Selanjutnya box shadow. Oke. Kemudian kita masuk ke pada HTML-nya. Di sini ini untuk navbarnya kita kelasnya bernama navbar, kemudian kita berikan kontainer flex justify itu rata tengah ya teman-teman, kanan kirinya aman. Selanjutnya kita ini ya, ini jika mobile menu seperti ini contohnya jika mobile menu. Bentar. Jika kita gini kan, oke, ini namanya mobile menu teman-teman. Oke, kita lanjut saja.
Sini ada file HTML dari home section, min screen flex item center, centernya dengan kita membuat kontainer. Flex flex ini membuat kita untuk fleksibel kolomnya. Ya, isinya sama seperti tadi. About HTML akan about me. Jika kita mengklik view portfolio akan mengarah ke file portofolio HTML. Oke, untuk right column ya sama semua pada dasarnya. Di sini ada what I do service yang pada bagian ini. Oke, semuanya dibuat by kontainer dengan background putih. Kemudian selanjutnya ada bagian footer dengan background dark atau hitam, teks putih. Kita buatkan kontainer flex ini untuk membuat posisinya fleksibel. Flex item center, justify center ini untuk posisi kanan kirinya aman. Nanti akan membantu gini. Ini di tengah semua ya. Kalau mobile, kalau gini beda lagi karena kita menggunakan fleksibel tadi. Oke, setelah itu ada JavaScript dasar yang saya gunakan yaitu dokumen gentleman ini digunakan ketika kita membuat tampilan layar kecil, maka navbar akan berubah menjadi tombol 3 garis. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan tombol 3 garis, maka akan berubah seperti ini. Tuh, kita cek, oke, sudah benar. Kita lanjut ke sini update navigation link. Oh, contohnya seperti ini. Semisal kita klik di sini. Oke, maka garis berwarna kuning ini akan berpindah ke home. Jika kita klik ke about, garisnya juga akan berpindah. Oke. Ini ya yang tadi untuk update active navigation link. Selanjutnya kita masuk ke halaman about. Sebenarnya masih sama, nggak jauh beda, cuma kita menambahkan detail saja untuk pada bagian about dengan ini personal info seperti nama Muhammad Pandu, umur, email, telepon, alamat, status, your experience, project tone, umur, followers, dan lain sebagainya. Untuk footer masih sama dan juga JavaScript-nya masih sama. Lanjut kita ke resume. Untuk resume sendiri juga masih sama, nggak jauh beda sama yang tadi, tailwind-nya. Cuma yang berbeda di sini adalah isinya, teman-teman. Zoom di sini nanti akan saya jelaskan nanti saja dengan webnya. Ini digunakan Flex Justify ini agar fleksibel tempatnya, teman-teman. Jadi, semisal kita membesar gini atau kecil gini, dia akan menyesuaikan sendiri. Oke. Sini juga terdapat footer yang sama dan menu JavaScript yang sama. Kita lanjut untuk ke Porto. Porto di sini juga masih. Oh, ini ada portofolio item. Portofolio ini digunakan sebagai induknya overflow hidden ini kita kan sudah mengatur
sudah mengatur kotak-kotak ini, maka jika akan melebihi batas ini, dia akan disembunyikan isinya. Oke. Di relatif dengan border radius satu rem ini artinya yang ini dibelokkan ini garisnya, radiusnya. Kemudian ada portfolio overlay. Di sini kita mengatur overlay untuk portofolio dengan background putih. Kuning-kuning, nah seperti ini overlaynya. Portofolio item hover, ini kan overlay ini induknya, maka kita panggil lagi di portofolio item hover. Maka item hover ini kita perlu pancing dengan kursor kita. Loh, seperti ini. Dengan opacity tadi satu loh. Lanjut, ini khusus untuk fotografi. Kita memakai width-nya 100% karena foto itu kan terkadang lebarnya itu ini vertikal dia, nggak kotak gitu. Maka kita memakai yang width-nya 100% khusus untuk fotografi. Kemudian portfolio item, transform scale, ya sama seperti hover tadi. Filter BTN aktif di sini untuk filter BTN aktif ini yaitu gaya untuk tombol filter portofolio. Misalnya al graphic design, web design, fotografi, maka akan tetap sama. Oke. Setelah itu ada struktur HTML-nya, portfolio section. Sini kita membuat kontainer, portfolio filter. Di sini ada flex, jadinya ini fleksibel tempatnya. Ini untuk grid-nya dengan kolom satu, grid kolom 2 dengan ID portfolio grid. Kemudian di sini untuk graphic design. Sini kita pakai data kategori ya teman-teman untuk mengkategorikan ini isi portofolio kita. Misal seperti graphic design, web design, fotografi. Oke. Terus kita tinggal menambahkan isi portofolio kita ke dalam tadi. Setelah itu dilanjutkan dengan footer. Setelah itu, di sini ada JavaScript baru yaitu digunakan untuk memfilter portofolio. Fungsinya ada looping juga di sini. Ini digunakan untuk melooping teman-teman. Untuk menentukan apakah item itu ditampilkan atau disembunyikan saat dikategorikan tadi. Mungkin kita langsung ke web penuhnya aja. Untuk web home sendiri berisikan selamat datang dan perkenalan singkat diri saya. Dengan di bawahnya ada apa yang saya bisa aja sih, seperti graphic design, UI UX design, juga fotografi, dan deskripsi singkatnya. Selanjutnya kita bisa menekan About Me yang akan mengarah ke halaman About. Sini ada deskripsi lengkap saya. Tuh. Kemudian ada personal info seperti nama, email, umur, telepon, alamat, juga status. Sini juga ada beberapa angka seperti years experience, kemudian project apa saja yang sudah saya selesaikan. Untuk pengikut saya di Instagram juga umur lagi. Di sini juga ada skill-skill saya tadi. Nah, ini untuk halaman kontak.
Nah, untuk resume sendiri berisikan itu antara education sama experience. Education sendiri saya memasukkan tiga, yaitu dari SMP, SMA, sama universitas. Untuk experience di sini ada pengalaman, yaitu seperti Junior Media Creative in Dewa Robotik, kemudian sebagai si acara dan si perlengkapan. Di sini ada persentase skill saya menguasai skill tersebut. Seperti desain tool, yaitu ada Adobe Photoshop sebesar 90%, Figma 85%, dan Adobe Illustrator 80%. Dan untuk programming, contohnya ada HTML, CSS 85%, JavaScript 70%, dan Python 75%. Ya, kita bisa lanjut ke bagian portofolio. Untuk bagian portofolio sendiri hanya menampilkan isi dari portofolio saya saja. Untuk bagian A akan menampilkan semua dari keseluruhan kategori. Untuk graphic design di sini ada feed media sosial dari graphic design. Kemudian untuk web design sendiri ada Plantona Education Website dan juga ada prototype aplikasi Fitbit. Di bagian fotografi di sini ditampilkan penuh halaman dari foto-foto yang sudah saya lampirkan. Sini juga terdapat judul dari setiap portofolio. Nah, untuk kontak sendiri, follow me, bisa klik in untuk tahu isi dari LinkedIn saya. Ini kemudian untuk Instagram juga bisa diklik. Nah, ini akan mengarah ke Instagram saya. Seperti ini. Oke, jika mungkin tantangan dalam pembelajaran kali ini yaitu menyesuaikan resiko gambar yang sangat susah ya teman-teman. Karena kita nggak hanya memindahkan gambar seperti kita belajar mendesain di Canva. Kita perlu menyesuaikan isi code-nya. Kemudian memahami framework yang baru yaitu Tailwind, saya benar-benar baru mengenal. Juga menulis JavaScript juga membuat saya kesulitan karena juga baru mengenal. Mungkin untuk penutup, ini menjadi pengalaman yang berharga bagi saya dalam membangun sebuah website portofolio. Kedepannya saya ingin menambahkan agar web portofolio ini bisa menarik perhatian orang yang ketika melihat portofolio saya ini. Mungkin saya itu dulu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.